Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua yang ada di kelas. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Septi sebagai moderator, dan 4 rekan saya yaitu Dewi, Iqbal, Sania, dan juga Halim. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul yang pertama, sejarah dakwah di Indonesia, tingkah laku terhadap metode dan karakteristik dakwah di Indonesia. Yang kedua, dakwah melalui media sosial. Dan yang ketiga, dakwah, komunikasi, dan kepemimpinan Islam. Yang pertama, sejarah dakwah di Indonesia. Sejarah dakwah di Indonesia pada masa Wali Songo. Sejarah mencatat peran besar para ulama dalam mengemban dakwah di pelosok dunia termasuk di Indonesia sehingga Islam menjadi agama mayoritas di negeri ini. Wali Songo dipercaya sebagai peletak batu pertama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo masyhur sebagai juru syiar kebenaran dan pekerja giat dalam menggembleng masyarakat lahir dan batin di semua lapisan sosial dari kelas akar rumput hingga ke punggawa dan pembesar negeri. Pengertian Wali Songo. Secara etimologi, istilah Wali Songo berasal dari kata akar kata wali dan songo. Kata Wali Songo itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat atau kerabat atau teman. Kata wali menurut istilah ialah sebutan bagi orang-orang yang dianggap keramat penyebar agama Islam, mereka dianggap sebagai kekasih Allah. 2. Strategi dan metode dakwah Wali Songo. A. Strategi dakwah Wali Songo. Strategi dapat diartikan sebagai tata cara dan usaha-usaha untuk menguasai dan mendayagunakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan. Beberapa strategi yang Wali Songo gunakan dalam pelaksanaan dakwah antara lain: A. Pembagian wilayah dakwah. Para Wali Songo dalam melakukan aktivitas dakwahnya sangat memperhitungkan wilayah yang strategis. B. Sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan ajaran Islam persuasif yang berorientasi pada penanaman akidah Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. C. Melakukan perang ideologi untuk memberantas etos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam. D. Melakukan pendekatan terhadap tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh di suatu tempat tersebut. E. Berusaha menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. B. Metode dakwah Wali Songo. Keberhasilan dakwah para Wali Songo tentu juga tidak terlepas dari metode yang mereka aplikasikan dalam pelaksanaannya. Beberapa metode yang digunakan oleh Wali Songo yang dikemukakan oleh Ridin Sofwan dan kawan-kawan antara lain: 1. Metode pembentukan dan penanaman kader serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. 2. Dakwah melalui jalur keluarga atau pernikahan. 3. Mengembangkan sarana pendidikan seperti pesantren. 4. Dakwah melalui sarana dan prasarana yang berkaitan dengan masalah perekonomian rakyat. 5. Dakwah dengan cara mengembangkan kebudayaan Jawa. 6. Dalam pengembangan dakwah Islamiyah di tanah Jawa, para wali menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuannya. Melalui media sosial. Pada dasarnya, media sosial merupakan hasil dari perkembangan teknologi baru yang ada di internet, di mana para penggunanya bisa dengan mudah untuk berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan membentuk sebuah jaringan di dunia virtual, sehingga para pengguna bisa menyebarluaskan konten mereka sendiri. Media sosial merupakan salah satu jenis dari media siber yang bisa digunakan untuk mempublikasikan konten berupa profil, aktivitas, ataupun pendapat pribadi dalam jejaring sosial di ruang siber. Beberapa istilah yang ada dalam media sosial antara lain adalah social network, SNS, dan communication network. Secara garis besar, media sosial dan jaringan sosial menggunakan sistem yang sama, yaitu media daring yang terhubung dengan internet. Dakwah melalui internet merupakan suatu inovasi terbaru dalam syiar Islam dan tentunya akan memudahkan para dai dalam melebarkan sayap-sayap dakwahnya. Penggunaan media internet sebagai media dakwah merupakan kesempatan dan tantangan untuk mengembangkan dan memperluas cakrawala dakwah Islamiyah. Secara khusus, terdapat 3 alasan mengapa dakwah
melalui internet menjadi penting? 1. Muslim telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, Islam merupakan agama dengan pemeluk terbanyak. Sedangkan di dunia, Islam merupakan agama dengan pemeluk terbanyak kedua setelah Kristen. 2. Citra Islam yang buruk akibat pemberitaan satu sisi oleh banyak media barat perlu diperbaiki. Internet memberikan kemudahan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang jernih dan benar, serta pesan-pesan ketuhanan ke seluruh dunia. 3. Pemanfaatan internet untuk dakwah. Dengan sendirinya juga menunjukkan bahwa Muslim juga bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan peradaban yang ada, selama itu tidak bertentangan dengan akidah. Beberapa kelebihan media sosial sebagai medium dalam berdakwah. Yang pertama, tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Internet bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun di berbagai penjuru dunia. Sehingga materi dakwah yang dilakukan di media sosial bisa diakses oleh semua orang di penjuru dunia tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Yang kedua, dalam dakwah menjadi lebih variatif. Selain sebuah tulisan, para pelaku dakwah di media sosial bisa membuat materi dakwah dalam bentuk gambar, audio, video, e-book, sehingga para objek dakwah di sosial media bisa memilih materi dakwah yang mereka sukai. Yang ketiga, jumlah pengguna internet semakin meningkat. Dengan pertumbuhan pengguna internet selalu mengalami peningkatan, maka hal ini merupakan kabar baik bagi pelaku dakwah di media sosial. Yang keempat, hemat biaya dan energi. Dengan melakukan dakwah di media sosial, para juru dakwah tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal dan tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk melakukan dakwahnya, karena cukup bermodalkan perangkat keras seperti komputer ataupun smartphone ditambah dengan koneksi internet. Kekurangan saat berdakwah menggunakan media sosial diantaranya: yang pertama, untuk beberapa kalangan masyarakat, internet adalah media komunikasi yang mahal. Karena dapat menikmatinya layanan media ini, minimal seorang harus mempunyai seperangkat komputer multimedia dan jaringan telepon. Yang kedua, secara psikologis, berdakwah melalui internet menghilangkan tali silaturahmi secara fisik dan psikologis. Dengan model komunikasi jarak jauh, meskipun dua arah, unsur kehadiran komunikator secara fisik hampir tidak pernah terjadi. Yang ketiga, sulit mengetahui terjadi perubahan di bidang perilaku di kalangan mad'u karena sifat mad'u yang tersebar dan terpencar. Dakwah, komunikasi, dan kepemimpinan Islam. Dakwah. A. Takrif dakwah. Istilah keagamaan yang paling populer di kalangan kita saat ini adalah istilah dakwah. Akan tetapi yang sering terjadi, istilah dakwah diartikan secara sempit oleh kebanyakan orang, sehingga dakwah diidentikan dengan pengajian, khutbah, dan arti-arti sempit lainnya. Oleh karena itu, istilah dakwah perlu dipertegas artinya. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah, dari kata doa, yad'u, yang berarti panggilan, ajakan, seruan. Ada beberapa istilah keagamaan yang sangat erat kaitannya dengan dakwah, antara lain: 1. Tabligh, artinya menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, sedangkan pelakunya disebut mubaligh. 2. Khutbah, istilah ini berasal dari kataba, yang artinya mengucapkan atau berpidato. Orang yang menyampaikan khutbah disebut khatib. 3. Nasihat, nasihat adalah menyampaikan perkataan yang baik kepada seseorang atau beberapa orang untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya. 4. Fatwa, yaitu memberikan uraian atau keterangan agama mengenai suatu masalah. Biasanya fatwa itu berkenaan dengan hukum Islam seperti fatwa Majelis Ulama tentang hukum KB, tentang pembudidayaan kodok dan sebagainya. 5. Tafsir, yaitu memberikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya berupa berita-berita yang menggembirakan orang yang menerimanya, seperti berita tentang janji-janji Allah dan surga orang yang selalu beriman dan bertakwa. 6. Tanzir, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain yang isinya berupa berita, peringatan, atau ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah dengan harapan orang tersebut berhenti dari perbuatan terlarang itu. Sifat-sifat dasar dakwah.
Dakwah bukanlah paksaan, dakwah bukanlah prabawa psikotropik. 3. Dakwah ditujukan kepada penganut Islam dan non-Islam. 4. Dakwah adalah rasional intellection. 5. Dakwah adalah rationally necessary. 6. Dakwah adalah anamnesis. 7. Dakwah adalah esumenisal par excellence. Fungsi dakwah. Yang pertama, dakwah berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga meratalah rahmat Islam sebagai rahmatil alamin bagi seluruh makhluk Allah. 2. Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dan generasi ke generasi berikutnya tidak putus. 3. Dakwah juga berfungsi korektif, artinya meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Unsur-unsur dakwah. Yang dimaksud ada unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur itu adalah dai, subjek dakwah, mad'u atau objek, maddah atau materi dakwah, wasilah atau media dakwah, thariqah atau metode, dan atsar atau efek dakwah. Komunikasi. Pengertian dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang islami, yaitu komunikasi berakhlakul al-karimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlak al-karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi. Komponen dalam komunikasi. 1. Komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. 2. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. 3. Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang. 4. Media adalah sarana atau aturan yang mendukung pesan bila komunikan jauh dari tempatnya atau bahkan banyak jumlahnya. 5. Efek adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan. Beberapa tahapan praktis komunikasi efektif sebagai berikut. Yang pertama, sampaikan pesan dengan jelas. Pastikan apa yang ingin Anda komunikasikan tercermin dengan tepat dalam komunikasi. Yang kedua, siapkan komunikasi. Tentukan metode komunikasi apa yang akan Anda gunakan. Yang ketiga, menyampaikan informasi. Kapan dan di mana Anda harus bertemu dengan orang tersebut untuk berdiskusi secara langsung. Apakah komunikasi tertulis harus menggunakan surat, faksmili, atau email? Ada rutinitas dalam kebanyakan organisasi untuk mentransmisikan informasi. Anda harus memikirkan metode yang paling tepat. Yang keempat, penerimaan. Pikirkan bagaimana pesan akan diterima. Apakah pesan akan sampai tepat waktu? Jika tidak, pesan yang Anda kirim tidak akan sampai. Yang kelima, reaksi terhadap pesan. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting. Anda menginginkan agar penerima pesan mengambil tindakan sebab jika tidak, komunikasi tidak ada gunanya. Hal ini bergantung pada dua faktor, yakni kemampuan dan disposisi pihak penerima. Yang keenam, umpan balik. Periksalah pihak penerima untuk memastikan bahwa komunikasi telah dimengerti dan dilaksanakan. Setiap proses komunikasi yang tidak memiliki lingkaran umpan balik tidak begitu berarti karena pihak pengirim tidak tahu apakah pesan tersebut telah dimengerti dan dilaksanakan dengan benar. Kepemimpinan Islam. Secara etimologi, khilafah, imamah, imarah yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seseorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin. Secara terminologi, kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Syarat menjadi pemimpin dalam Islam. Yang pertama, memiliki akidah yang benar, akidah salimah. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, ilmu wasi'un. Yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Yang keempat, memiliki kecakapan manajerial dan administratif dalam mengatur berbagai urusan. Yang kelima, memiliki passion untuk perubahan. Yang keenam, memiliki keberanian untuk mengeksekusi atau memutuskan.
Tantangan menjadi pemimpin. Yang pertama, menjadi kuat tetapi tidak kasar. Yang kedua, baik tetapi tidak lembek. Yang ketiga, berani tetapi penuh pertimbangan. Yang kelima, penuh kreativitas dan kegigihan. Yang keenam, rendah hati tetapi percaya diri. Yang ketujuh, bangga tetapi tidak sombong. Yang kedelapan, punya rasa humor tetapi tidak konyol. Karakteristik kepemimpinan spiritual. Yang pertama, kejujuran sejati. Yang kedua, famous. Yang ketiga, pengenalan diri sendiri. Yang keempat, fokus pada amal soleh. Yang kelima, spiritual yang tidak dogmatis. Yang keenam, bekerja lebih efisien. Yang ketujuh, membangkitkan yang terbaik dalam diri sendiri dan orang lain. Yang kedelapan, keterbukaan menerima perubahan. Yang kesembilan, visioner tetapi fokus pada persoalan yang sedang dihadapi. Yang ke-10, doing the right thing. Yang ke-11, disiplin tetapi tetap fleksibel. Yang ke-12, santai dan cerdas. Yang ke-13, rendah hati. Not tryna be indie, not tryna be cool, just tryna be in days. Tell me how you choose. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I